Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai, Pak Prayitno? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kahar Arca selaku mentor ya dari saudara Vita Pratiwi. Yang saya hormati Bapak Suprayitno sebagai penguji dalam hal ini kalau di rancangan sebagai narasumber. Vita akan memaparkan rancangannya dan kami punya waktu diberikan untuk Vita cuma 10 menit. Nanti ya memaparkannya. Gimana? Siap, Bu. Dengar? Oke, silakan Vita. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Laila sebagai buat bisa hadir pagi ini beserta Bapak Suprayitno sebagai penguji saya pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi saya. Pada laporan rancangan aktualisasi mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas Bukit Indah, yaitu dengan judul meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan obat-obatan di wilayah kerja Puskesmas Bukit Indah. Nah, kalau nggak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu, jadi sedikit kilasan tentang Puskesmas kami. Saya tampilkan sedikit, ini background Puskesmas Bukit Indah, di mana visi kami itu menciptakan atau mewujudkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas di wilayah Kecamatan Muara Papalik. Nah, untuk latar belakang dari rancangan aktualisasi ini, yang pertama saya ambil dari hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 yang menyatakan bahwa ada dua proporsi, yaitu proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras itu ada 35,7%, sedangkan untuk antibiotik yang juga termasuk obat keras itu 27,8%. Sedangkan proporsi kedua yaitu tentang masyarakat pedesaan yang banyak memperoleh obat itu bukan dari tenaga kesehatan ataupun dari vaskes, tapi dari toko obat atau warung itu 40,5%, sedangkan untuk tenaga kesehatan itu 31,5%, dan untuk penjual obat-obatan keliling itu 1,7%. Latar belakang kedua yaitu saya ambil dari data dasar Puskesmas Bukit Indah, ini dari Provinsi Jambi, saya ambil datanya, di mana puskesmas kami itu tergolong puskesmas yang terpencil, akses jalannya masih jalan tanah, lalu untuk waktu tempuh dari Desa Pemekaran ke Puskesmas Induk itu 45 menit, dan tidak ada apotik atau toko obat di sekitar Desa Bukit Indah. Yang ketiga itu ini ada menjawab dari tuntutan masyarakat di mana sekarang apoteker itu paradigmanya sudah bergeser dari drug oriented ke patient oriented, di mana kita melakukan pelayanan kesehatan itu berdasarkan pharmaceutical care. Nah, yang keempat, latar belakangnya dari isu-isu yang ada selama saya melayani pasien di Puskesmas Bukit Indah. Untuk isunya itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama yang saya angkat ketidakpatuhan pasien lansia atau lanjut usia dalam menjalani pengobatan penyakit kronis di Puskesmas Bukit Indah. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan obat-obatan di wilayah kerja Puskesmas Bukit Indah.
Puskesmas Bukit Indah ini ada 6 desa ya Bapak Ibu. Yang pertama itu Desa Bukit Indah, yang kedua Desa Sungai Muluk, yang ketiga Desa Sungai Papau, Desa Intan Jaya, Desa Kemang Manis, dan Desa Pematang Balam. Yang keempat, isunya yaitu kurang optimalnya pengelolaan obat kadaluarsa di gudang farmasi Puskesmas Bukit Indah. Yang mencatat pengambilan obat dan alat kesehatan pada kartu stok di apotik Puskesmas Bukit Indah. Untuk keempat isu ini, yang poin 1 dan 2 itu berdasarkan pelayanan ke masyarakat, sedangkan kalau yang isu 3 dan 4 itu berdasarkan, nah dari identifikasi isu tersebut, saya menggunakan metode USG, yaitu metode urgensi, searchly, dan growth, di mana isu yang saya angkat adalah yang poin kedua, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan obat-obatan di wilayah kerja Puskesmas Bukit Indah. Nah, untuk isu ini, penyebabnya yang pertama, masyarakat yang menyimpan obat keras di rumah itu masih banyak. Yang kedua, masyarakat juga lebih suka beli obat di toko atau warung kelontongan. Yang ketiga yaitu berdasarkan dari wilayah kerja yang termasuk terpencil, jalan tanah, dan jauh dari puskesmas induk. Nah, untuk solusinya di sini saya mengangkat ada 4 rencana kegiatan, di mana nanti akan saya jelaskan setelahnya. Yang pertama ada Sukeralfat, saya beri judul. Lalu yang kedua ada poster dagu sibu, yang ketiga penyuluhan, dan yang keempat yaitu konsultasi dan informasi serta edukasi obat ke pasien. Nah, kita masuk ke rencana kegiatan aktualisasi ya Bapak Ibu. Yang pertama Sukeralfat. Sukeralfat ini sebenarnya adalah nama obat untuk ulcer lambung. Saya punya ide untuk mengangkatnya menjadi iya Pak. Cukup. Oh, baik Pak. Baik, cukup Bu Pita ya. Oke Pak. Oke. Selanjutnya kami persilakan Bapak narasumber memberikan masukan. Silakan Pak Prayitno. Terima kasih Bu Is. Pak Chandra Sregar atau Pak Kahar Arsa atau sama itu? Maaf. Yang mana yang Pak Chandranya berhalangan hadir pagi ini. Oke. Terima kasih. Ya. Iya Pak. Selamat pagi Pak Kahar. Bu Is, selamat pagi, dan Vita, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya sudah baca rancangannya dan paparan tadi. Ada beberapa catatan barangkali. Pertama, sebenarnya tujuan dari Latsar ini kan, tujuan dari penulisan aktualisasi diri aktualisasi ini adalah kita mencoba untuk melihat apa sih kekurangan kita, bukan kekurangan orang lain. Itu satu. Makanya di dalam di dalam bagian proses rancangan itu sendiri, penggaliannya dari habituasi kita habit kita sehari-hari. Ada di situ ditulis misalnya aktivitas rutin kita, apakah itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak, disiplinnya sudah baik atau tidak, organisasi ya maksudnya. Kemudian juga terkait dengan komunikasi dengan pelayak, dengan masyarakat sudah dilakukan dengan baik atau tidak, itu bagian-bagian yang harus kita angkat. Aktivitas rutin kita sudah dilakukan baik atau tidak, itu misalnya. Jadi terkait dengan itu, maka balik lagi ke identifikasi isu. Oh sebentar, gimana tadi? Identifikasi isu. Nah, yang diangkat ini adalah identifikasi isu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ibu Vita. Tadi ada pelayanan misalnya. Pelayanan sudah bagus atau belum? Itu yang diangkat. Jadi bukan ketidakpatuhan pasien lansia. Jangan-jangan ketidakpatuhan pasien lansia ini karena kita yang tidak melakukan tugas kita dengan baik, misalnya. Jadi jangan kita
ketidakpatuhan pasien lansia ini merupakan dampak dari apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Jadi kita mulailah dari apa yang kita lakukan itu sudah baik atau tidak. Itu yang kita gali. Itu isu yang kita gali, bukan yang di luar. Artinya begini, proses latsar, proses kalau lebih tinggi jenjang itu adalah pelatihan penjenjang, ada PKP, PKI. Itu adalah proses kita belajar untuk mengkoreksi diri sendiri dulu. Apa yang kurang dari kita. Makanya isu yang diangkat untuk poin 1 dan 2-nya saya pikir itu enggak pas. Kasih buka. Angkatlah dari dalam. Kalau kurang optimal pengelolaan obat itu oke. Kurangnya kedisiplinan tugas itu oke. Tapi yang 2 ini dikeluarkan dulu. Ini kita masukkan ke dalam dampak. Karena kita juga harus menguraikan dampak. Dampak dan tidak kita lakukan, saya tidak tahu apa masalahnya. Nanti coba dikeluarkan, disampaikan. Dampak dari apa yang tidak dilakukan, tadi sebenarnya sudah disinggung nih, ada pelayanan informasi dan konseling obat kepada pasien. Mungkin di atas itu ada saya baca ya, isu adalah situasi problematik di Puskesmas Bukit Indah, khususnya pelayanan informasi dan konseling obat kepada pasien. Kenapa dengan ini mungkin bisa diangkat misalnya belum optimal, saya tidak tahu kalau memang itu ya. Tapi kayaknya larinya ke sini gitu, larinya ke yang 1-2. 1-2 ini merupakan dampak dari yang pelayanan informasi. Saya pikir yang seperti itu harus tidak. Itu yang satu. Jadi identifikasi isunya harus diperbaiki. Nah, karena identifikasi isunya diperbaiki, judulnya juga diperbaiki. Jadi jangan kalau meningkatkan pemahaman masyarakat itu udah kegiatan apa, bukan aktualisasi lagi, bukan terkait dengan rancangan yang kita buat, itu sudah kegiatan proyek kantor. Jadi apa yang perbaikan ke dalam kita lakukan. Jadi judulnya juga dirubah. Itu satu. Yang kedua terkait dengan, nah ini kan langsung ke kegiatan sukral FED sampai dengan pemberian informasi dan edukasi. Nah sebelum sampai di sini, ada dulu diangkat penyebab masalah. Jadi ada masalah. Kalau isu, kan tadi isu. Di bawah isu itu sebenarnya masalah. Jadi kalau isunya seperti ini, masalahnya ini. Tapi boleh juga diganti penyebab masalah. Terserah. Boleh masalah, boleh penyebab masalah. Jadi isunya tadi ditukar ya, harusnya ditukar ya. Entah, saya tidak tahu. Kemudian cari penyebabnya. Kalau misalnya taruhlah gini ya. Taruhlah ini yang benar ini misalnya, ini saya tidak harus itu. Kurang optimalnya pengolahan obat kadaluarsa misalnya. Itu masalah yang dipilih misalnya. Karena saya tidak ada masalah deh. Nah, penyebab itu muncul itu apa? Bisa 1, 2. Misalnya gudangnya terlalu kecil misalnya. Tadi ada disebut kalau tidak salah. Penjurusan raknya tidak benar. Nah, itu penyebab. Nah, penyebab inilah yang harus diselesaikan melalui kegiatan. Jadi bukan langsung kegiatan. Jadi menyelesaikan sakit itu kan bukan dari sakitnya itu yang harus diselesaikan, bukan yang dikeluar. Bisa lemas, bukan lemasnya yang diobati, tapi penyebab dia lemas itu apa gitu. Kalau gitu dokter, bisa seperti itu. Itu harus dicantumkan di penyebab masalah. Nah, ada komentar yang terkait dengan 2 ini. Jadi kalau mau dilengkapi kira-kira apa? Bisa nggak sekarang? Atau pilih yang lain? Untuk masalah identifikasi masalah. Ya, Pak. Ya. Saya menanggapi yang tentang penyebab isu yang saya angkat. Seperti yang ada di slide saya. Isu dulu. Ya, isunya dulu. Isunya dulu, jangan penyebab dulu. Isunya dulu. Tentang identifikasi ini kan ada isu ya, Pak. 2 nih. Ya. Iya. Saya tidak mengatakan ini salah gitu. Isu ini tidak salah, tapi tidak tepat untuk rancangan. Terus komunikasi kegiatan di dalam. Bagaimana kita melayani masyarakat itu juga diangkat. Nah, ini dampak. Makanya ini harus dikeluarkan. Maka komentar. Kira-kira apa masalah lain bisa? Kalau saya angkat tadi, misalnya Anda sudah menyinggung pelayanan. Apakah pelayanannya sudah bagus itu belum?
Kalau pelayanannya jelek, barangkali ini juga muncul. Tolong dijelaskan. Kalau yang untuk poin yang identifikasi isu itu, Pak, mungkin yang menurut saya, mungkin yang poin 1 sama poin 2-nya, itu mungkin narasinya saja, Pak, yang harus saya perbaiki. Karena untuk ketidakpatuhan lansia itu sebenarnya memang dari petugasnya, sebenarnya kami itu sudah membentuk suatu tim, Pak, di Posyandu Lansia. Cuman karena ketidakoptimalan tersebut, seperti kalau misalnya di farmasi, itu kan belum ada form khusus untuk lansia. Jadi jadwal kunjungannya itu baru saya bikin per tanggal aja, Pak. Nah, untuk menghubungi pasiennya itu, untuk kembali kontrol, itu mungkin yang belum saya lakukan gitu, Pak. Makanya yang isu nomor 1 saya angkat. Kalau yang untuk isu nomor 2, kenapa saya angkat juga, karena menurut saya, di desa Bukit Indah ini kan akses untuk masyarakat ke puskesmas induk itu masih susah, Pak. Terus akses internet ataupun akses informasinya juga kurang. Nah, masih banyak juga masyarakat itu yang menyimpan obat keras di rumah. Terus dia juga banyak yang masih beli obat dari warung atau toko kelontong. Nah, dari situlah saya merasa mungkin pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan mengenai obat itu saya angkat sebagai isu, Pak, gitu. Ya, saya sepakat itu. Sebenarnya tidak masalah, ini betul apa yang Anda bikin ini betul. Tapi ini diangkat dalam posisi yang lebih tinggi. Posisi ini di atas dari isu masalah. Isu masalah. Artinya begini, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan obat-obatan di wilayah kerja puskesmas ini merupakan dampak dari isu masalah atau masalah yang ada di dalam puskesmas. Itu yang diinginkan dari kegiatan ini. Jadi bukan mulainya startnya dari pemahaman masyarakat, tapi dari di bawah. Dampaknya memang betul pemahaman. Jadi kita koreksi diri, maksud saya. Kita koreksi diri. Kita sudah lakukan pekerjaan kita dengan baik atau belum? Pernah nggak kita melakukan sosialisasi tentang obat itu? Jangan-jangan belum. Nah, berarti apa masalahnya? Kurangnya kita? Saya tidak tahu persis narasinya. Ibu Vita yang lebih tahu. Jadi kita mulai semua masalah ini dari dalam ya, bukan dari luar. Dua ini boleh masuk tapi di dalam dampak. Nah, dampak itu harus juga digambarkan di dalam kondisi saat ini. Jadi Anda ungkapkan masalah, kemudian juga dampak dari jika kegiatan atau isu yang Anda pilih itu tidak dilakukan atau tidak diselesaikan. Bisa ditangkap? Jadi bukan hanya menyelesaikan isu, tapi kalau isu itu tidak diselesaikan, apa dampaknya? Itu juga harus dibukakan di dalam kondisi saat ini atau isu yang terpilih. Serah mau dimasukkan di mana. Kemudian yang kedua, penyebab masalah. Jadi sudah itu dibuat, kemudian kedua adalah penyebab masalahnya itu apa. Nah, yang diselesaikan adalah penyebab masalah. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, cantolan isu yang dipilih ini dengan agenda 3. Jadi boleh 3-3-nya, boleh 1. Jadi kalau dipilih misalnya kurang optimal pengelolaan obat kedaluarsa, misalnya itu termasuk di agenda 3 masuk di dalam mana? Misalnya di dalam manajemen ASN, barangkali masuk situ misalnya. Jadi boleh 1, boleh 2, dan itu dijelaskan sedikit. Gitu. 1 alinea aja cukup, atau 1 kalimat juga cukup. Tapi harus ada penjelasan itu di dalam pemilihan karena cantolan kita kan agenda 3 bukan agenda 2. Agenda 2 itu untuk penerapannya. Itu berikutnya. Dan berikutnya lagi adalah terkait dengan tabel. Untuk tabel saya pikir sama dengan sebelumnya Pak Bu Is. Saya pikir itu cukup. Jadi tabelnya juga harus dirubah Bu Is dengan yang seperti yang tadi. Makasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber Vita. Beberapa masukan tadi ya. Nampaknya langsung dari isu nanti kita perbaiki, kemudian ke judul diperbaiki. Nah, kami kepada Pak Kahar Arca ada pencerahan, Pak. Kami persilakan.
Mic-nya masih tertutup tuh, Pak. Ah ya, buka. Udah. Oh, tetap nggak keluar suaranya. Bisa, Pak? Suaranya ada kendala, Pak ya. Kita berhubung waktu, kita minta nanti Bapak memberikannya dengan tertulis saja ya, Pak ya. Kami minta tolong ya, Pak ya. Ya, kayaknya ada kendala nih di mic-nya. Nah, kami minta mungkin masukan-masukannya yang akan memperkaya dari rancangan Vita. Mohon ditertulis saja, Pak ya. Mohon maaf nih, Pak. Baik. Demikian ya paparan dari Vita Pratiwi dan juga masukan dari Pak Prayitno. Sementara masukan dari Pak Kahar Aca karena kendala mic, nanti kita minta dengan tertulis ya. Baik, untuk Vita silakan ditutup. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas masukannya, sarannya. Nanti kita akan perbaiki ya, Bu Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.